Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ruli di Jaga Nakal ya, Ruli Lennon. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman saya ingin mereview sebuah sharpening steel nih dari Giser ya. Ini sharpening steelnya, sharpening steel Giser standar cut ya atau regular cut. Nah, seperti ini kurang lebih penampilannya. Nah, ini bukan baru teman-teman ya, cuman masih ada sarungnya yang mungkin kalau teman-teman tahu ya barunya kayak gini, hanya mungkin lebih baik ya. Ini kan udah topang camping gitu ya. Nah, ini akan seperti ini bentuknya ya, kemasannya ya sangat informatif, ada mereknya di sini, terus ada bahan yang digunakan untuk pembuatan, bahkan di baliknya ada keterangan ya cara penggunaannya. Bahkan sampai ke lebih detailnya berapa derajat dan sebagainya, dan yang paling penting adalah perawatan ya. Jadi untuk teman-teman yang awam yang belum pernah menggunakan sharpening steel khususnya Giser ini, jadi bisa ya mengikuti apa aturan yang ada di kemasannya ini teman-teman. Nah, langsung aja to the point ya. Tapi di kategori ini teman-teman ya, jadi Giser ini termasuk baru ya di Indonesia ya, apalagi kategori ini dan kategori-kategori lainnya ya. Dia juga punya premium line up-nya ya. Kalau bicara sharpening steel seperti FDIC ada di Coron, terus Victorinox juga ada ya, saya nggak tahu namanya, tapi dia punya. Jadi setiap merek-merek itu punya premium line-nya. Nah, ini yang kategori household ya, dimana dua kompetitornya sudah terlebih dahulu ada di Indonesia teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu Victorinox yang 7 titik ya 8513 regular cut-nya, kurang lebih itu di kategorinya dia nih gitu ya. Atau FDIC yang gagangnya plastik juga tuh tapi warnanya merah, tipenya saya nggak tahu, itu juga sebetulnya ada di kategorinya dia nih. Jadi ya tiga ini ya, si FDIC yang gagang merah, si 8513 itu, dan dia nih, tiga ini. Nah, ini line up-nya nih. Oke, kompetitor deh. Nah, seperti ini ya fokusnya. Nah, kalau kita buka, terus kalau kita lihat gagangnya sama seperti dua kompetitornya, terbuat dari plastik non slip teman-teman ya. Walaupun mungkin ada perbedaan di antara kedua kompetitor, bahan dari plastiknya apa, saya nggak spesifik itu, tapi intinya sama ya, ini non slip yang namanya mereka mengejar fitur itu ya, sama ya, non slip plastik. Dan kalau teman-teman lihat ini ada lebihnya, dan tangan saya ini tangan orang Indonesia yang kecil ya, karena saya kurus, ini masih tergenggam nyaman buat saya ya. Dan jika ada teman-teman mau, bang coba diukurin, saya kira nggak perlu ya. Ini sudah menjadi bagian dari global, produk globalnya mereka. Jadi sama itu Victorinox atau FDIC atau Giser sendiri, atau mungkin ada produk pabrikan lain yang sudah global gitu ya, target pasarnya ini sudah melalui riset teman-teman ya, develop, di mereka nge-develop bagaimana caranya si sharpening steel atau produk-produk mereka yang lain bisa diterima di market globalnya. Seperti kita ini salah satunya dari Indonesia ya, jadi tidak ada berbeda-bedain orang mana enggak, sama. Kalau kata bule tuh biasanya sering dibilangnya apa, one size fit everyone ya, jadi satu ukuran untuk semuanya pasti fit, seperti itu kurang lebihnya. Nah, itu masalah si gagang. Hanya mungkin di gagang ini Giser muncul ya dengan pilihan warna yang lebih banyak teman-teman ya, dibandingkan dua kompetitornya. Kalau FDIC dengan ciri khasnya merah ya, gagangnya ini merah, plastik juga tapi merah. Dan setahu saya Victorinox itu hitam, dan saya yakin Victorinox juga ada varian warnanya, tapi yang sering saya temui itu hitam teman-teman, apalagi bicaranya Indonesia gitu ya, hitam ya, karena mungkin memang hitam itu lebih mudah ya, karena si importer juga mikir udah gampang dijual, jadi nggak banyak deh pilihannya, mungkin ada pilihan warna lain tapi nggak banyak dimasukkan gitu ke Indonesia biar gampang juga memudahkan jualnya ya, jadi hitam. Nah, si Giser ini masuk Indonesia berani teman-teman ya, 5-5nya pilihan warnanya itu dia dimasukin ke Indonesia. Itu berdasarkan fakta akurat dari si seller, nanti saya akan ceritakan di belakang ya. Ini ada pilihan warnanya hitam,
merah, hijau, biru, dan coklat. Jadi ada 5 pilihan teman-teman. Jadi teman-teman bisa personalize deh, kalau ada yang warna-warna favorit ya ada di antara 5 itu bisa dipilih, atau ada yang menyesuaikan dengan warna gagang pisau yang teman-teman milikin ya silahkan juga bisa ya, tapi cuma 5 itu aja. Oke, itu masalah fitur di gagangnya. Udah 11-12 deh sama yang lain ya. Kalau kita masuk ke rodnya teman-teman, nah ini rodnya ini terbuat dari itu ya, chromonium plate ya, yang sudah dilapisi dengan fusil chrome ya, yang kita tahu namanya di coat itu fungsinya nggak jauh, biasanya untuk menambah kekuatan ya, apalagi ini kan sifatnya untuk di abrasif ya, untuk mengasah, pasti lebih ya difokuskan ke situ. Si fusil ini selain untuk memperkuat lagi, fusil chrome-nya berfungsi sebagai prevent ya, dari pencegahan gitu ya, dari kemungkinan yang paling mungkin dari mungkin tuh. Gimana tuh coba ya, itu yang saya baca, kemungkinan dari yang paling termungkin untuk terjadinya karat. Jadi sudah diprotected, walaupun masih ya, dia mengatakan ini masih bisa karat, makanya di kemasan ada petunjuk cara perawatan ya, agar itu meminimalis terjadinya karat gitu ya. Insya Allah kuat gitu ya. Nah itu bilahnya, sirotnya tadi, bahannya, dan ada marknya ini paten nih teman-teman ya, kayak di ketrik gitulah ya, Gieser Germany, identitasnya ada sini, Gieser Germany. Dan panjangnya rodnya ini sendiri adalah 31 cm, yang merupakan plusnya juga nih si Gieser. Kenapa? Ternyata fakta bahwa Gieser yang standar cut ini adalah yang paling panjang, sedikit 1 cm lebih panjang dibandingkan dua kompetitornya teman-teman, dimana dua kompetitornya itu hanya 30 cm saja ya. Ya mungkin ada yang bilang 1 cm tidak memberikan apa sih ya, efek yang gimana gitu ya, yang berbeda banget ya, itu silahkan. Tetapi kalau kita bicara plus ya, plus tetap ya, 31 lebih panjang 31 bro, itu kalau matematika, betul nggak sih? Nah, jadi ini lebih 1 cm lebih panjang ya. Nah kalau diameternya sendiri teman-teman ya, saya belum pernah menghitung pribadi berapa, atau mencoba ya mana yang lebih besar satu sama lain dari dua kompetitornya itu. Tetapi menurut saya ya, karena saya sudah pernah tuh pegang yang dua kompetitor, kan yang Victorinox 7.8513 itu saya pernah memiliki teman-teman ya. Jadi kurang lebih ya, kalau saya genggam gini bisa saya katakan mungkin ada perbedaan, tetapi enggak signifikan itu besar perbedaannya, atau ini ya, paling slightly ya, sedikit sekali, slightly, bahkan bukan sedikit, slightly aja. Nah rodnya sama ya kalau di kategorinya ya, ini tingkat keabrasifannya adalah standar atau regular cut teman-teman ya, sama dengan dua kompetitornya. Walaupun mungkin ada yang bilang lebih baik yang ini, lebih enak yang itu, ya itu balik lagi ya, karena sama aja kalau kita bicara ngasah, batu asannya sama aja. Kadang-kadang ada yang bilang ini lebih enak yang punya gue, lebih enak yang punya lo, atau punyanya siapa gitu. Jadi tidak bisa dijadikan patokan teman-teman, karena ini itu mesti ada alat ukurnya ya, yang precise. Kadang-kadang kalau bicara cuma pakai feeling tangan anda, tangan saya, itu kayaknya tidak bisa dipertanggungjawabkan teman-teman ya. Kebenarannya maksud saya itu hanya feeling aja gitu ya. Nah seperti ini. Nah tadi udah ya, gagangnya ada 5 pilihan warna dan dia lebih panjang. Dan kalau bicara masalah apa istilahnya, luasnya, jangkauan running rod ini 31 cm, yang 30 aja udah banyak yang pakai, itu cukup lumayan. Ini dengan pisau yang 18 cm ya, tuh seperti ini teman, jauh ya. Saya coba pakai yang 26 aja masih segini deh jauhnya kalau saya start dari sini. Jadi masih cukup untuk permukaan bilah ya, enak. Walaupun pisau yang lebih panjang masih lebih safety, karena bisa dijedah jauh ya, kecuali yang udah bisa 31 12 in tuh ya, 32 gitu-gitu kesana-sananya,
itu mungkin harus agak ditarik ya. Emang 30 sudah cukup sebenarnya buat honing, sudah enak ya. Ini apalagi ini 31 lebih panjang sedikit gitu. Nah, bicara harga dengan dua kompetitornya sangat kompetitif sekali itu ya, sangat kompetitif sekali. Dan so far karena ini Gizer masih satu ya pemasoknya ya, masih Gentala, jadi belum bisa di compare teman-teman. Nah, beda dengan dua merek itu tuh yang masukinnya banyak, jadi saya baru bisa bilang kalau yang dua merek itu bisa dikatakan ya udah bisa di compare karena kan yang jualan udah banyak ya. Jadi itu balik lagi kepada si pembeli ya, seller itu kan berbeda-beda, pasti ada alasan ya harganya ya, ada cara masuknya berbeda-beda, tapi balik lagi kepada si pembeli mau menentukan belinya sama siapa kayak gitu. Nah, so far si Gizer ini ada sama Gentala, dan tadi saya membahas masalah pilihan warna, dan itu saya confirm teman-teman ya, karena ketika saya membeli ini Gentala menyatakan mau warna apa gitu ya, walaupun waktu itu di gambarnya hanya warna hitam gitu ya, dan dia menyanyikan alhamdulillah ya, bagus Gentala nanyain mau warna apa gitu ya, dan waktu itu saya jadi tahu bahwa ini ada pilihan warnanya ya, merah, biru, hijau gitu ya, coklat dan hitam ini teman-teman. Yang saya miliki hitam. Nah, bagaimana kalau teman-teman memilikinya? Tadi udah saya bilang saya beli di mana gitu ya. Kalau bilang bagus, selalu bagus ya. Sama tiga itu sama-sama merek besar. Nah, silakan teman-teman mau brand oriented ya, mau fanatik brand itu silakan aja. Kalau saya hanya sebagai user ya, pembeli gitu ya. Jadi silakan tentukan pilihan ya, dan semoga informasi ini menjadi baik buat teman-teman ya, menambah pengetahuan sedikit ya, jadi bisa berguna gitu ya. Itu aja dari saya, sekian dan terima kasih, sampai bertemu di konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.